Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya, Alfian Fitri. Pada video kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan kompetensi teknis P3K Guru tentang evaluasi pembelajaran. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Tes ini merupakan salah satu jenis tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi yang telah diajarkan. Tes ini disebut juga dengan berikut optionnya, yang A adalah pre-test, yang B post-test, yang C tes diagnostik, yang D tes sumatif, dan yang E adalah tes seleksi. Bagi teman-teman yang ingin mencari jawabannya terlebih dahulu, bisa di-pause video ini. Mari kita lihat pembahasannya. Pretest adalah salah satu jenis tes yang dilaksanakan pada awal proses pembelajaran. Jadi kata kuncinya pretest itu di awal proses pembelajaran. Sedangkan post-test merupakan salah satu jenis tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Sedangkan tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Sedangkan tes sumatif merupakan tes yang digunakan untuk mengukur prestasi siswa dalam suatu mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah tes seleksi. Tes seleksi adalah suatu jenis tes yang dimaksudkan untuk menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program. Dari pembahasan ini didapatkan jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Keunggulan tes uraian jika dibandingkan dengan tes objektif atau pilihan ganda adalah yang A, adanya unsur subjektivitas dalam pemberian skor, yang B, waktunya lebih lama untuk menulis soal uraian, yang C, tepat digunakan untuk mengukur ranah kognitif tingkat tinggi, dan yang D adalah sukar dikonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Oke, kita lihat pembahasannya. Keunggulan tes uraian adalah yang pertama, tepat digunakan untuk mengukur ranah kognitif tingkat tinggi. Yang B, waktu yang digunakan untuk menulis soal tes uraian lebih cepat dibandingkan waktu yang digunakan untuk menulis soal tes objektif. Yang C, menulis tes uraian yang baik relatif mudah daripada menulis tes pilihan ganda yang baik. Dan yang D adalah tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan tidak dapat diukur dengan tes objektif. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu tepat digunakan untuk mengukur ranah kognitif tingkat tinggi. Selanjutnya soal nomor 3. Tes uraian yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, menerapkan suatu prinsip atau teori, memformulasikan hipotesis, dan merumuskan kesimpulan adalah disebut juga dengan tes. Berikut optionnya, yang A adalah tes uraian terbatas, B, tes uraian terbuka, yang C, tes objektif terbatas, yang D, tes objektif terbuka, dan yang E adalah tes terbuka. Oke, apa jawabannya teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Berikut perbedaan tes uraian terbuka dan tes uraian terbatas adalah: tes uraian terbuka merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan, mengorganisasi, dan mengekspresikan ide, mengintegrasikan pelajaran dalam berbagai bidang, dan lain sebagainya. Kata kuncinya, tes ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memberikan opini terhadap pertanyaan dan jawaban mereka itu bersifat terbuka, bebas, tanpa dibatasi oleh persyaratan tertentu. Sementara yang dimaksud dengan tes uraian terbatas adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, menerapkan suatu prinsip atau teori, memformulasikan hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Kata kuncinya adalah jawaban mereka itu dibatasi oleh persyaratan tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, tes uraian terbatas. Kita lanjutkan nomor 4. Bu Ani berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes remedial tersebut diperuntukkan untuk peserta didik yang belum mencapai KKM.
Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Bu Ani akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek penilaian pada ranah. Berikut opsinya. Yang A adalah kognitif, yang B psikomotorik, yang C afektif, yang D behavior, dan E adalah keterampilan. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Kognitif itu adalah penilaian pengetahuan, biasanya menggunakan instrumen tes tertulis, lisan, dan penugasan. Sementara psikomotorik itu merupakan penilaian keterampilan atau skill, berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya melukis, menari, lari, menyanyi, dan lain sebagainya. Sementara kalau afektif merupakan penilaian sikap yang mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Jadi masing-masing itu berbeda penilaiannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, kognitif. Oke, lanjut nomor 5, soal terakhir. Bu Ani akan melakukan evaluasi terhadap siswa kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran yang akan diukur adalah siswa dapat menganalisis kasus penyebab banjir di Jakarta. Maka Bu Ani memakai bentuk tes yang tepat digunakan adalah A. Benar salah, B. Pilihan ganda, C. Uraian, D. Menjodohkan, dan yang E adalah tes lisan. Apa jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat pembahasannya. Jika tujuan pembelajaran yang akan diukur berada pada tingkatan kognitif tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, kreasi, maka tes uraian merupakan pilihan yang lebih tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, uraian. Nah, itulah tadi soal dan pembahasan materi evaluasi pembelajaran. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Untuk teman-teman jangan lupa belajar, berdoa, berusaha supaya teman-teman semua dapat lulus seleksi P3K 2001 ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.